Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari kitab Efesus. Memang kitab Efesus itu adalah kitab yang menunjukkan mengenai gereja. Jadi tema utama seluruh kitab Efesus adalah jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi Tuhan Yesus adalah kepala jemaat dan semua anggota jemaatnya adalah anggota di dalam tubuh Yesus Kristus. Kitab Efesus bisa dibagi dua bagian seluruhnya. Pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah bagian teologia. Jadi itu menunjukkannya mengenai jemaat sebagai tubuh Kristus, ya, baik di antar orang Israel maupun dari luar Israel pun sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Itu memang di dalam bagian teologi, yaitu pasal 1 sampai pasal 3. Kemudian mulai dari pasal 4 sampai pasal 6, bagian itu adalah hidup sepadan dengan panggilan, yaitu orang yang sudah dipanggil di dalam tubuh Kristus, itu kehidupannya seharusnya bagaimana. Itu dijelaskan di dalam pasal 4, 5, 6. Dan secara jemaat harus bersama-sama hidupnya bagaimana. Itu dijelaskan ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kemudian mulai pasal 17, bagian dasar ayat firman Tuhan hari ini, itu menjelaskan mengenai anggota jemaat sebagai secara pribadi, kehidupannya seharusnya bagaimana. Itu dijelaskan. Sehingga hari ini marilah kita mendengar firman Tuhan mengenai bagian pribadi, secara pribadi masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus, kehidupan kita seharusnya bagaimana. Itu dijelaskan bagian firman Tuhan ini. Dan bagian hari ini bisa dibagi 3 bagian. Bagian pertama itu menunjukkannya manusia lama. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, selama kita masih belum mengenal Allah, keadaan kita bagaimana? Itu dijelaskan. Kemudian kita harus diperbaharui, kenakan manusia baru, yaitu menjadi orang Kristen yang sejati, ya. Kemudian kehidupannya seharusnya bagaimana? Itu dijelaskan. Kemudian ada kata kesimpulan, harus membuang segala sesuatu yang bersifat dosa dan harus kita kenakan manusia baru. Itu penjelasannya. Andai kata secara lebih teliti melihat ayat 17 sampai dengan ayat 19, di situ ada penjelasan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu orang yang belum mengenal Allah, kehidupannya bagaimana. Itu sedikit dijelaskan. Kemudian kesimpulan dari bagian pertama itu, tanggalkanlah manusia lama. Sehingga memang kita karena sudah mengenal Allah, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tanggalkan manusia lama. Kemudian bagian yang kedua, manusia baru, sehingga memang kita harus kenakan manusia baru sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau manusia baru, kehidupannya bagaimana? Kehidupan manusia baru itu kehidupannya begini begitu. Itu dijelaskan. Kemudian ayat 30 itu menjelaskan prinsip kehidupan manusia baru itu apa. Kemudian sebagai kesimpulan bagian terakhir ayat 31 mengatakan buanglah hal macam ini. Semacam ini memang tidak layak bagi orang yang sudah kenakan manusia baru. Kemudian ayat 32 jadilah begini sebagai manusia baru. Sehingga memang kita tahu ada 3 langkah prosesnya. Tadinya kita adalah manusia lama, sehingga harus tanggalkan manusia lama. Dan juga kita harus diperbaharui dan harus kenakan manusia baru. Kemudian kehidupan manusia baru, kehidupannya seharusnya bagaimana? Itu dijelaskan bagian selanjutnya. Sehingga 3 bagian hari ini marilah kita merenungkan bersama-sama. Sekarang yang bagian pertama, keadaan manusia lama, ya, keadaan manusia lama. Karena keadaan manusia lama tadinya menurut ayat 17 katakan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena tadinya tidak mengenal Allah, ada 3 hal cirinya di dalam orang yang masih belum mengenal Allah. Dengan kata lain, manusia lama mempunyai 3 hal di dalam bagian internya orang itu. Yang pertama, pikiran yang sia-sia. Di dalam ayat 17 bagian belakang katakan dengan pikirannya yang sia-sia. Dan ciri yang kedua ayat 18, pengertiannya gelap.
Dan di dalam ayat 19 juga perasaannya tumpul. Ini 3 ciri karena mereka masih belum mengenal Allah. Sehingga 3 hal, pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap dan perasaannya tumpul. Itulah ciri manusia lama. Dan juga perbuatan manusia yang lama bagaimana? Itu dijelaskan 3 hal di dalam ayat 19. Di sini katakan sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ciri manusia lama itu adalah yang pertama menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ciri yang kedua di dalam ayat 19 bagian belakang, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kemudian ciri yang ketiga di dalam ayat 22 bagian belakang, dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini 3 hal ini adalah perbuatannya manusia lama. Jelas ya, ayat firman Tuhan secara langsung menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, sebabnya keadaan mereka, mengapa mereka sebabnya sedemikian, itu dijelaskan di dalam ayat 18 secara khusus di sini. Pengertiannya yang gelap, karena tadi saya sudah menjelaskan di dalam isi dalamnya orang yang manusia lama itu pengertiannya yang gelap. Yang kedua, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, karena mereka tidak mengenal Allah, sehingga tentu mereka tidak mempunyai persekutuan yang erat dengan Allah, sehingga mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Kemudian kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan keempat, kedegilan hati. Ini memang ayat firman Tuhan secara langsung menjelaskan sedemikian. Oleh karena itu kita sekarang mengerti manusia yang lama. Sebelum kita mengenal Allah, keadaannya memang sedemikian. Sekarang, oleh karena itu kita harus berupaya sehingga ayat berikutnya, ayat 20 mulai dengan kata tetapi. Istilah tetapi ini selalu menunjukkan perbedaan dengan bagian yang depan. Bagian depannya hal-hal yang jelek ya. Manusia lama begini. Tetapi sekarang, ya jadi sekarang di belakangnya ada harapannya, perubahannya. Itu dijelaskannya. Di sini ada perubahan yang dijelaskan, itu sumber kebenaran itu adalah Kristus. Sehingga ada di sini 3 hal mengapa kita dapat berubah menjadi manusia baru. Yang pertama di situ belajar mengenal Kristus, ya, belajar mengenal Kristus. Yang kedua juga telah mendengar tentang Kristus, tentang Dia, karena kita sudah mendengar tentang Yesus. Yang ketiga, dan menerima pengajaran di dalam Yesus. Karena kita sudah mendengar Injil mengenai Yesus dan sudah belajar dari Yesus, karena sudah dididik di dalam Yesus. Oleh karena itu, kita memang bisa tanggalkan manusia lama dan kita bisa kenakan manusia baru. Itu memang dasarnya. Sumber kebenaran itu adalah Yesus. Sehingga pada waktu kita bertemu Yesus, belajar dari Yesus, dididik di dalam Yesus, kita memang dapat beroleh manusia baru. Sehingga ajakannya bagian belakang harus meninggalkan manusia lama. Jadi andai kata itu diganti dengan kata perintah, tanggalkanlah manusia lama, begitu. Tadinya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, ya, karena kita tidak mengenal Allah, sehingga memang kehidupan kita sebagai manusia yang lama. Tapi karena sudah menerima Yesus, sudah mengenal Yesus sebagai kebenaran, dididik dalam Yesus, oleh karena itu kita perlu tanggalkan manusia lama, ya. Kemudian kalau sudah tanggalkan manusia lama, harus kenakan manusia baru. Sehingga juga tetap perlu ingat ya 3 langkah. Tanggalkan manusia lama, dan kita sendiri diperbaharui, dan juga harus kenakan manusia baru. Tadi pagi sesudah bangun, saya masuk kamar mandi, dan sebelumnya pakaian yang tadi ya saya sudah berkeringat itu dibuka, ya, dimasukkan di tempat cuci, ya itu. Kemudian saya mandi, ya,
Tadinya sebelum mandi ya ada berkeringat jadi sedikit kurang begitu bersih ya. Tapi sesudah mandi dengan sabun, ya sudah bersih. Sesudah selesai mandi, apakah saya pakai pakaian yang tadi yang sudah pakai itu yang masih berkeringat itu kotor? Tidak mungkin. Memakai pakaian yang baru. Sama, 3 langkah. Kita tanggalkan manusia lama, pakaiannya sudah kotor, itu dibuang. Dan diri kita sendiri disucikan ya, diperbaharui. Kemudian kenakan pakaian yang sudah dicuci, sudah dijemur, yang bersih. Begitu. Sehingga kita juga harus ikut langkah ini ya. Tanggalkan manusia lama, diperbaharui, kenakan manusia baru. Itu adalah 3 langkah yang kita selalu memikirkan. Di dalam ayat 22, 23, 24, di sini ada 3 kali terus-menerus ada. Ayat 22 bagian tengah katakan meninggalkan manusia lama. Ayat 23 dipaharui di dalam roh dan pikiran. Yang keempat, ayat 24, yang ketiga itu mengenakan manusia baru. Sehingga 3 langkah kita bisa ingat ya. Tanggalkan manusia lama dan kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran ya. Kemudian kita kenakan manusia baru. Memang ini adalah ajaran dari Alkitab sendiri, cara-cara yang kita berubah. Dan di dalam manusia baru ini memang ada gambar dan rupa Allah. Kita harus itu kenakan manusia baru. Cirinya manusia baru itu adalah ciri gambar dan rupa Allah. Sehingga di dalam Efesus pasal 4 ayat 24, di sini katakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia ada di sini ayat 24. Menurut sesudah kata menurut ada kehendak, tapi dalam bahasa Yunani itu tidak ada. Sehingga sebenarnya itu andai kata secara langsung diterjemahkan, itu diciptakan menurut Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga memang kata kehendak itu pemahaman dari tim penterjemah Alkitab dalam bahasa Indonesia. Mereka pikir ini memang ya kita harus diperbaharui menurut kehendak Allah begitu ya. Memang tentu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kata yang aslinya kita kenakan rupa dan gambar Allah langsung. Bukan rupa gambar kehendak Allah, bukan. Rupa dan gambar Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, di situ Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Itu maksudnya. Sama. Itu rupa dan gambar Allah itu cirinya apa? Cirinya ada 3 hal. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, kekudusan. Dan juga menurut Kolose pasal 3 ayat 10, di situ ada juga pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sehingga 3 hal yang kita perlu tahu. Dengan pengertian yang tepat, rupa dan gambar Allah di dalam Alkitab ada 3 hal. Yang pertama itu di dalam ayat 24 kebenaran. Yang kedua kekudusan. Yang ketiga di dalam ayat Kolose pasal 3 ayat 10 pengetahuan yang benar. Itu 3 hal. Sehingga manusia baru harus mempunyai 3 ciri itu. Sehingga pada waktu kita kenakan manusia baru harus mempunyai cirinya kebenaran. Yang kedua kekudusan. Dan juga mempunyai pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu cirinya yang berdasarkan dari Alkitab. Ya, itu memang cirinya. Sekarang kita masih tetap ingat 3 langkah ini ya. Yang pertama, tanggalkan manusia lama. Yang kedua itu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Kemudian kita kenakan manusia baru. Kalau begitu, orang yang kenakan manusia baru, kehidupannya seharusnya bagaimana? Di sini ayat 25 dimulai dengan karena itu. Artinya karena sudah kenakan manusia baru. Andai kata kita sudah kenakan manusia baru, kehidupannya bagaimana? Itu dijelaskannya di dalam 4 segi. Di sini ada 4 hal, yaitu mengenai kejujuran. Yang kedua itu segi pengontrolan perasaan, mengenai cara mengatur perasaan. Yang ketiga kehidupan ekonomi. Yang keempat
kehidupan segi perkataan. Jadi empat segi. Di sini contoh manusia baru, kehidupan manusia baru seharusnya bagaimana? Ada 4 segi. Yang pertama kejujuran, segi yang kedua pengontrolan perasaan, yang ketiga segi kehidupan ekonomi, yang keempat segi perkataan. Sekarang marilah kita belajar mengenai contoh-contoh kehidupan manusia baru. Yang pertama di dalam ayat 25, segi kejujuran. Ya, tadi 3 langkah itu apa? Buang manusia lama, kemudian diperbaharui, kenakan manusia baru ya. Sehingga di dalam hal-hal yang menunjukkan contoh ini juga ada bagian pertamanya itu buanglah manusia lama itu. Sehingga segi kejujuran yang pertama, buanglah dusta. Ya, manusia lama itu cirinya berdusta, bohong ya. Tetapi manusia baru cirinya tidak berdusta. Buanglah manusia lama. Yang kedua, itu kenakan manusia baru itu apa? Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Selalu berbicara hal-hal yang benar. Untuk apa? Karena kita adalah sesama anggota keluarga Allah. Itu secara khusus di dalam jemaat, di antara anggota gereja, di dalam tubuh Kristus, kita harus berbicara hal-hal yang benar selalu. Karena apa? Kita adalah anaknya Allah, ya. Tapi bohong, dusta itu berasalnya dari iblis. Kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, di situ Tuhan Yesus katakan iblislah pembunuh manusia. Perbuatan iblis itu akhirnya manusia itu dibunuh secara rohani dan secara jasmani juga, secara kehidupan kekal juga. Itu karena adanya dusta dari iblis. Sehingga di dalam ayat 44 dari Injil Yohanes pasal 8 bagian paling belakang katakan, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dusta ini berasalnya dari iblis. Karena manusia itu dibohongi, ya, sehingga manusia akibatnya mati itu. Ya, karena dia iblis itu pembunuh manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dusta. Oleh karena itu bohong, dusta itu adalah cirinya iblis dan juga orang-orang yang masih belum mengenal Allah. Memang punya ciri itu. Tapi kita, orang yang sudah diperbaharui, manusia baru, kita harus itu mempunyai kebenaran, bukan dusta. Sehingga cara tanggalkan manusia lama itu adalah buanglah dusta. Cara kenakan manusia baru itu apa? Berkatalah benar kepada seorang yang lain. Kemudian yang kedua, segi pengontrolan perasaan. Ya, karena kita memang bukan hanya punya rasio, melainkan kita manusia punya perasaannya. Tapi selalu dosanya ada gerakan perasaan yang jengkel, marah, sehingga ya jatuh dalam dosa. Sehingga manusia yang baru juga harus mampu untuk kontrol perasaannya. Tapi itu cara membuang manusia lama itu, janganlah kamu berbuat dosa. Meskipun pada waktu kita punya amarah. Memang karena Allah menciptakan manusia bukan hanya dengan rasio, melainkan perasaan dan juga kehendak. Sehingga pada waktu kita, orang yang sudah diperbaharui pun, ya waktu melihat kejahatan, ya jengkel marah itu ada, amarahnya timbul. Ya, memang Tuhan Allah sendiri juga terhadap dosa punya amarah, ya. Sama. Kita juga andai kita melihat itu ada yang jahat ya, bersifat dosa yang itu kejahatannya yang jengkel, itu membuat kita jengkel marah ya. Itu namanya istilah amarah, itu bukan dosa. Tetapi pada waktu kita marah, firman Tuhan katakan jangan jatuh dalam dosa. Itu secara murni andai kata sudah timbul hati yang jengkel marah terhadap dosa atau kejahatan, memang sampai situ bukan dosa. Tapi andai kata itu panjang, waktunya lama, kemudian mulai membenci orang. Mulai hati yang jahat itu, sadis yang mau memukul orang atau membunuh orang semacam ini timbul dalam hati kita. Sehingga andai kata itu masanya yang amarahnya itu lama,
Tentu iblis itu mencari kesempatan supaya kita itu sudah berubah tabiatnya, bukan tabiat orang Kristen, melainkan tabiat orang yang jahat biasa bersama-sama. Oleh karena itu, memang terhadap dosa atau kejahatan memang amarahnya ya perlu kita punya. Tapi jangan sampai perasaan kita tidak dapat dikendalikan, itu dikontrol, itu tidak bisa. Memang amarah kita harus punya terhadap dosa atau jahat. Janganlah kita kompromi ya, sehingga memang amarahnya timbul. Tapi andai kata perasaan yang kita punya itu tidak dapat dikontrol, kemudian tabiat kita berubah menjadi tabiat seperti orang dunia. Tapi ajaran Tuhan Yesus bagaimana? Andai kata kita dipukul, jangan membalas ya. Musuh pun disayangi, didoakan. Itu sifat orang Kristen. Tetapi karena adanya itu perasaan yang jengkel, kemudian ini tidak bisa dikontrol, bisa jadi itu pengaruhnya ke arah dosa. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Begitu. Sehingga andai kata ada rasa jengkel pun, jangan mempunyai panjang-panjang lah. Ya, kita juga perlu tahu ya, selalu perasaan kita harus menjadi hambanya rasio yang wajar. Jangan rasio menjadi hambanya perasaan. Kalau begitu bagaimana? Itu kacau. Ada seorang teolog mengatakan itu perasaan andai kata menjadi hamba, itu hamba yang bagus. Tapi andai kata perasaan menjadi pemimpin, itu kacau. Karena selalu perasaan fungsinya mengikuti petunjuk dari rasio yang sejati. Ya, sehingga selalu harus rasio itu harus berdominan di dalam intern diri kita ya. Jangan perasaan itu berdominan. Itu bahaya. Sehingga memang amarah terhadap dosa atau kejahatan memang bisa timbul, tapi janganlah itu terlalu lama kita pegang sehingga sampai jatuh dalam dosa. Itu adalah penjelasan mengenai manusia baru. Sehingga anjurannya janganlah beri kesempatan pada iblis ya. Sekarang segi kehidupan ekonomi. Ya, segi kehidupan ekonomi manusia baru bagaimana? Di sini janganlah mencuri lagi. Ya, untuk saya menjadi kaya, menutup kebutuhan saya, caranya mencuri, itu bukan itu manusia baru buat. Manusia yang lama, orang yang belum mengenal Allah, memang bisa jadi sedemikian. Tetapi orang yang sudah tanggalkan manusia lama, jangan mencuri. Itu kalau di dalam jabatan, jangan mencuri uang resmi juga ya. Itu juga memang biasanya orang dunia itu mencuri banyak. Tapi itu bukan hanya curi, itu merampok juga ada. Itu uang suap biasanya, cirinya begitu. Ya, sehingga memang apa saja yang kita berbuat, harus itu sesuai dengan kerja, dengan tangan kita. Sehingga cara membuang manusia lama itu jangan mencuri. Tapi kenakan manusia baru itu adalah bekerjalah. Bekerja ada 3 hal. Yang pertama bekerja keras. Bukan santai-santai ya. Bekerja keras. Yang kedua bekerja melakukan pekerjaan yang baik. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu ada bersifat dosa ya. Sehingga pekerjaan pun bersifat yang baik. Dan juga dengan tangannya sendiri. 3 hal. Bekerja yang pertama keras. Yang kedua pekerjaan yang baik. Yang ketiga dengan tangannya diri sendiri. Bukan hanya menyuruh orang lain kerja, hanya mulus saja kerja. Ya, kita sendiri bekerja keras dengan pekerjaan yang baik dan juga pekerjaan dengan tangan diri sendiri. Pekerjaan yang baik pun secara resmi kelihatannya pekerjaannya yang baik, tetapi andai kata itu digunakan itu dengan cara-cara yang tidak benar, umpamanya pekerjaan yang diberi dari pemerintah atau perusahaan di dalam jabatan, ya itu memang pekerjaan yang baik ya, wajar. Tapi andai kata itu digunakan untuk uang suap atau dengan cara pemakaiannya tidak wajar, itu bisa jadi pekerjaannya yang sama bisa jadi menjadi pekerjaan yang jahat juga. Oleh karena itu kita harus ingat 3 hal. Pertama, pekerjaan yang
bekerja keras. Yang kedua, kerja baik, ya pekerjaan yang baik. Yang ketiga, tangannya diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang sudah kenakan manusia baru ya, andai kata kita diberi tugas kerja keras dan sungguh-sungguh dengan tangan sendiri sehingga sudah bisa selesai ya. Bekerja pertama keras, pekerjaan yang baik, kemudian dengan tangannya diri sendiri. Kemudian ada rasanya supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bukan hanya kebutuhan diri dan keluarga sendiri, melainkan juga kita orang yang sehat harus mampu untuk menolong orang yang lain yang membutuhkan pertolongan. Karena di dunia ada orang-orang cacat, yatim piatu, orang jompo yang membutuhkan pertolongan dari orang yang tetap sehat. Oleh karena itu, jangan hanya mencukupi kebutuhan diri sendiri, melainkan kita harus lebih kerja sungguh sehingga kita harus mampu untuk menolong orang lain juga. Kemudian, segi perkataan. Ada perkataan, segi perkataan itu penjelasannya bagian ini dan juga di dalam pasal 5 juga. Sehingga saya tambahkan segi perkataan yang pertama. Di sini janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, jadi orang Kristen tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor ya. Kalau sampai tadi pagi ya ada kalanya terlanjur keluar kata-kata itu. Sekarang mulai hari ini sekarang tidak boleh itu kata-kata kotor keluar dari mulut kita ya. Katakan amin. Ya itu cara itu tanggalkan manusia lama ya. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun orang. Kemudian supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita selalu perlunya untuk membangun. Kriterianya itu selalu apa yang kita ucapkannya itu untuk membangun. Bukan itu menilai orang. Ya menurut nilai orang yang punya, biasanya doktor dosen punya nilai tinggi ya daripada siswa atau mahasiswa. Selalu kalau dosen lihat itu profesor lihat itu hasilnya mahasiswa itu, ini kurang beres. Engkau selalu kurang beres. Kalau begitu bagaimana? Semangatnya dipadamkan. Meskipun dia sedikit kurang mantap pun menurut nilai ukurannya dari pengajar ya. Tapi engkau sudah berusaha ya sampai sejauh begitu ya, baguslah. Ayo lagi. Coba. Seperti anak-anak yang di keluarga kita itu dididik, waktu dia menggambar sesuatu pada waktu dia masih TK ya, menggambar wajahnya apa-apa dan rumahnya. Apakah itu gambarannya mantap? Menurut Bapak Ibu, aduh ini memang masih lapisan itu taman kanak-kanak, bukan lapisan golongan orang yang sudah mantap. Tapi selalu perlunya didukung, ditolong, bukan? Sama, kita juga selalu pakailah perkataan yang baik. Perkataan baik itu kriterianya apa? Untuk membangun, menguatkan, membangun. Itulah kriterianya. Oleh karena itu selalu kita perlu ucapkan kata-kata yang membangun orang. Jangan itu memusing atau memukul orang ya. Jangan terlalu menjadi jujur ya. Masakan engkau ini kurang enak. Jangan. Wah, ibu masakannya bagus ya. Begitu selalu. Wah, ini gizinya tinggi tentu. Begitu ya. Ya, supaya lebih bersemangat. Ya, selalu itu selalu perlu. Supaya mereka yang mendengar oleh kasih karunia. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 3-4, meskipun di luar bagian teks hari ini, di sini juga ada segi perkataan yang kedua. Di sini katakan tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantarkan. Sehingga orang Kristen selalu kata-kata yang kita ucapkan itu harus terpilih. Kemudian melihat ayat 4 bagian belakang, kalau kita apa yang harus ucapkannya, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Ucapan syukur yang cirinya selalu terima kasih, kata terima kasih, perasaan terima kasih terhadap sesama manusia juga, bukan hanya kepada Tuhan, kepada manusia juga selalu perlu ucapkan terima kasih, ya syukur, ya.
Terima kasih. Coba katakan terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selalu katakanlah terima kasih ya. Saya menyampaikan firman Tuhan, nanti waktu saya keluar, ya Bapak-Bapak semua, terima kasih begitu ya. Jangan hanya lewat begini, saya pikir ini, apakah ini Bapak ini tersinggung, apa yang saya ucapkan itu? Apakah itu nilai khotbah saya ini kurang beres? Begitu pikirannya. Tapi terima kasih. Kalau meskipun saya sedikit kacau balau firman Tuhannya ya, karena bahasa Indonesia terbatas. Begitu pun, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak. Wah, saya dikuatkan. Senang. Itu memang membangun itu. Selalu kita perlu membangun melalui perkataan kita ya. Terhadap anak, terhadap suami, istri, dan orang tua. Selalu perkataan kita hasilnya selalu membangun. Membangun, itu penting. Ya, menguatkan, membangun. Itu memang kita harus punya. Sehingga sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, sebagai orang Kristen, memang inilah ciri yang wajar. Sekarang kita pindah prinsip kehidupan manusia baru. Di sini di dalam ayat 30 katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Itulah prinsipnya pola kehidupan manusia baru. Selalu dengan pengukur ini, apakah saya sekarang menyenangkan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus? Andai kata saya mengatakan, saya berbuat selalu menyenangkan Roh Kudus, memang itu memang pola hidupnya manusia baru. Tapi mendukakan itu Roh Kudus, kalau begitu, memang ini adalah pola manusia lama. Sehingga prinsipnya kita selalu jangan mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Sehingga memang Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita sebagai jaminan keselamatan selama-lamanya. Dan juga menurut 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, roh kita dengan Roh Kudus itu begitu erat terpaut. Sehingga andai kata kita berbuat hal yang sifat dosa, sifat manusia lama, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita gelisah. Sehingga karena Roh Kudus kita itu terpaut begitu erat, karena perasaan Roh Kudus yang gelisah itu juga dirasakan oleh kita juga. Oleh karena itu, andai kata pada waktu kita berbuat sesuatu, perasaannya, damai sejahteranya hilang ya, agak gelisah. Kalau begitu, coba pikir, apakah itu saya sedang ke arah dosa, arah yang salah, atau benar? Memang melalui perasaan yang kita rasakan, karena roh kita dengan Roh Kudus begitu bersama-sama terpaut ya. Oleh karena itu salah satu cara kita memutuskan sesuatu. Apakah saya berbuat begini itu benar atau tidak? Ada kalanya kita tidak bisa tahu ya. Tapi ada kalanya damai sejahtera hilang. Ada kalanya itu tanpa kesadaran itu gelisah. Kalau begitu, itu artinya Roh Kudus sedang gelisah itu. Sehingga jangan melangkah. Memang sering, memang kita ada kalanya tidak tahu. Sekarang hari ini saya harus kerja ini atau kerja ini, begitu ya. Itu dua-duanya itu tidak salah. Tetapi ada kalanya ini atau itu waktu memutuskan. Tapi saya mau memutuskan ini. Tapi perasaannya gelisah. Tidak ada damai sejahtera. Kalau itu jangan langkah. Karena Roh Kudus yang Maha Tahu tidak setuju. Tapi pada waktu saya mau berbuat sesuatu, meskipun tidak tahu tapi ada damai sejahtera ya, itu artinya Roh Kudus setuju. Oleh karena itu, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu salah satu kriteria atau itu pengukur untuk menentukan arah yang benar ya. Sekarang kesimpulan, ada dua, manusia yang lama dan manusia baru. Yang ciri-ciri manusia lama kita harus buang ya, harus kenakan ciri manusia baru. Yang manusia lama di dalam ayat 31, hal-hal yang perlu dibuang, segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan segala kejahatan. Ini perlu dibuang. Kita ucapkan 6 butir ini ya, supaya nanti kalau kita ketemu ini dibuang ya. Saya ucapkan itu nomornya, Bapak Ibu baca bersama ya. Yang pertama 1, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, ini ciri-ciri manusia lama. Kita harus tanggalkan. Sekarang, manusia baru harus kenakannya itu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sampai sejauh mana? Standarnya pengampunan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seperti Tuhan Yesus memikul semua beban dosa kita. Nah, sehingga orang berdosa seperti saya ini yang begitu berat pun diampuni. Begitu pula juga kita perlu mengampuni saudara-saudara yang lain. Hari ini marilah kita ingat 3 langkah ini. Yang pertama, manusia lama harus ditinggalkan, harus diperbaharui, dan kenakan manusia baru. 3 langkah ini kita selalu ingat. Sekarang, kita adalah manusia baru. Karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengenal Yesus, ya kebenaran, sehingga kita dididik di dalam kebenaran. Oleh karena itu kita adalah manusia baru. Dan nas pembimbing hari ini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin.